Baik, Suster, Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi, selamat datang di Bindoman. Kita akan mulai acara Bindoman Zoom pada pagi hari ini bersama dengan Profesor Dr. Anita Lee yang melayani di bidang pendidikan dan konsultan for Biro Pendidikan Lembaga Pengembangan Masyarakat di LPMAK Timika, juga member of Kompit KWI. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin masih belum lengkap data-datanya, nanti Bu Anita bisa menambahkan sendiri karena beliau juga mengajar di WM. Kemudian untuk perkenalan mungkin kita akan dijelaskan oleh Ibu Ervina selaku Ketua Umum Bunda Kudus. Silakan Cik Ervin. Terima kasih Vera. Selamat pagi Bu Anita. Selamat pagi untuk teman-teman dari yang sudah join Bindoman Bunda Kudus pada pagi hari ini. Sedikit mengenai riwayat singkat aja mengenai Bunda Kudus. Mungkin Bu Anita bisa mengenal, yaitu bahwa Bunda Kudus ini tahun ini sudah 27 tahun. Kita mempunyai visi dan misi, yaitu menjadikan wanita tiang doa dan keluarga dan mengajak para wanita mengenal Tuhan. Bunda Kudus dibentuk 27 tahun yang lalu. Dari kita Romo moderatornya adalah Romo Didi, dan tentunya kita di bawah naungan kategorial bidang sumber sama Romo Widodo dan Monsinyur Sutikno Wisaksono. Itulah sedikit sekilas mengenai komunitas Bunda Kudus. Terima kasih untuk kehadiran Anda semuanya, untuk teman-teman baik dari Surabaya, Jakarta, Kudus, Jogja, bahkan dari luar negeri, dari Singapura, Orlando, Pennsylvania, Texas, dan juga New Jersey, dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Cik Ervin. Mari kita lanjutkan dengan pujian pembukaan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita berjumpa kembali di dalam Bindoman. Sudah beristirahat 2 minggu ya, rindu untuk bersekutu kembali. Mari saat ini kita angkat satu pujian, bahwa hari ini Tuhan telah menjadikan kita untuk berkumpul kembali. Mari bersama-sama Bapak Ibu untuk bernyanyi, memuji Dia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kami percaya saat ini Bapak Ibu telah diberkati dengan sukacita, telah diberkati dengan kesehatan yang baik. Mari saat ini kita puji Dia yang senantiasa memelihara kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih.
persekutuan doa pagi ini dengan tanda kemenangan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau pagi ini Engkau kumpulan kami bersama di dalam acara Pindoman Bunda Kudus. Kami berkumpul bersama saudara-saudara di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami kesempatan, Engkau memberi kami kesehatan, Engkau memberi kami berkat agar kami bisa berkumpul Tuhan. Mungkin banyak halangan ketika kami mau mengikuti acara ini, tapi kami percaya Tuhan, kalau saat ini kami bersama di tempat ini, Engkau telah memelihara kami Tuhan. Engkau telah memberi kesehatan yang baik bagi kami, dan juga kemurahan-Mu boleh ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami bersyukur padamu buat penyelenggaraanmu yang luar biasa. Tetapi kami kadang-kadang lupa untuk mengucap syukur padamu. Saat ini Tuhan, kami nyatakan rasa syukur kami melalui pujian ini. Hanya Yesus yang baik dalam hidup kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian,
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih buat kebaikan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan yang besar. Terima kasih buat limpahan rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami angkat tangan kami Tuhan, untuk merasakan hadirat-Mu, untuk merasakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau jamah setiap kami, Kau urapi setiap kami. Kami sambut kedatangan-Mu Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita sembah Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri
berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji bagi tahta-Mu. Sembah dan puji bagi tahta-Mu. Sembah dan puji bagi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji bagi tahta-Mu. Sembah dan puji bagi tahta-Mu. Sembah dan puji bagi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji bagi tahta-Mu. Sembah dan puji bagi tahta-Mu. Sembah dan puji bagi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Dia. Sembah dan puji bagi tahta-Mu. Sembah dan puji bagi tahta-Mu. Sembah dan puji bagi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari saat ini kita sejenak berdiam. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau urapi dan berkati Ibu Anita Lee yang telah Kau utus saat ini untuk menyaksikan segala kebaikan-Mu di dalam hidupnya. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kesaksiannya membawa berkat dan membawa kebaikan bagi setiap kami. Ini waktu-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Semuanya bisa dengar? Bisa dengar. Selamat Oke, pagi, Bu baik, Anita. baik, saya share ya. Ya. Shalom untuk semuanya. Terima kasih pada pengurus Bindoman yang sudah mengundang saya ke sini. Senang sekali bisa bersama-sama dengan Ibu, Bapak semuanya yang juga saudara-saudari yang sudah menghadiri sesi hari ini. Senang sekali dan saya juga bisa belajar dan juga bersekutu dan kita saling mendoakan. Nah, yang mau saya sharing ini soal mukjizat keselamatan dan pemeliharaan Allah, dan sungguh seperti tadi pujian-pujiannya kita sungguh sangat patut bersyukur ya atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Beberapa minggu sesudah Paskah, ya ini yang sudah kita dengarkan. Saya lupa apa misa minggu atau misa harian, tapi banyak dari Injil Yohanes ya. Dan ini buat saya seperti suatu closure ya, suatu konklusi dari yang akan saya sharingkan. Jadi sharing saya ini mungkin lebih ke saya mulai dari akhirnya dulu ya, begin with the end in mind, nanti saya akan mundur ke belakang dan ke tengah-tengah juga. Jadi minggu-minggu sesudah pasca itu ini yang firman-firman yang sangat menguatkan, meneguhkan, dan juga merupakan kesimpulan dari satu penggalan hidup saya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Kenapa begitu? Ini begini ya, bagi kita kesehariannya itu sering kita pergi ke kemana gitu. Misalnya nyari alamat, seorang teman ngasih kita alamat, ini alamatku, tolong datang ke sini atau antar gitu ya, sesuatu gitu. Nah, kita tentunya pakai berbagai cara ya. Apakah itu kalau sekarang semua pakai Google Map atau pakai Waze gitu ya. Tapi kadang-kadang ada yang tidak pakai Google Map atau Waze, turun tanya orang di jalan gitu ya. Nah, pakai Google Map atau pakai Waze pun itu selalu ada risiko bahwa kita bisa saja salah. Itu pengalaman saya, pernah ngikuti sudah Google Map, ya sampai di alamat itu dekat gitu, tetapi ada portal gitu, mobil saya nggak bisa lewat gitu. Tapi bayangkan kalau kita menuju tempat tersebut, tapi itu yang punya rumah gitu. Ayo ke rumahku, sekarang saya jemput, kamu yang nyetir tapi saya ke rumahmu sama aku. Lah, orang itu kan pasti akan menjadi penunjuk jalan yang jitu gitu ya, sudah pasti nyampe gitulah. Nah, ini saya memahami ayat ini seperti ini. Nah, buat saya ini juga ini ya, kemudian yang menjadi inti juga dari firman ini adalah akulah jalan dan kebenaran dan hidup gitu. Nah, buat saya ayat ini juga saya gumulkan ayat ini karena begini, dalam pekerjaan saya, pergaulan saya itu mungkin justru lebih banyak dengan teman-teman yang non-Kristiani, non-Katolik, non-Kristiani, sehingga bahasa saya harus berbeda gitu ya, jelas nggak bawa firman-firman seperti ini. Dan kita orang Katolik tahu Konsili Vatikan kedua itu ya, mengenai bahwa keselamatan, jadi Konsili Vatikan kedua itu menjadi lebih open, terbuka terhadap orang-orang yang
beriman lain gitu ya. Sehingga jalan keselamatan juga bisa diraih gitu ya, walaupun tidak melalui agama Kristen. Itu pemahaman saya. Nanti kalau ada yang belajar teologi saya keliru, mohon dikoreksi. Nah, Konsili Vatikan kedua ini membuat gereja mungkin lebih ramah. Tapi pergumulan saya adalah, nah ayat ini bagaimana? Kemudian saya memahaminya, ya ketika seseorang sudah mati gitu ya, masuk ke dunia yang lain, itu kalau orang Katolik mempercayainya perjalanannya belum usai gitu ya. Waktu saya nulis skripsi S1 itu saya menganalisis pejabat gereja, paus bahkan gitu yang masuk inferno gitu, menurut Dante tentunya ini ya. Nah, tapi ketika menggumulkan ini secara pribadi gitu ya, tentunya kita mau orang-orang yang kita sayangi itu nantinya di akhir hidup di dunia ini kita bersama-sama dalam kehidupan kekal, tentunya semua yang hadir di sini berharap orang-orang yang kita sayangi itu ada di tempat yang sama, yang damai, yang kekal bersama Tuhan Yesus, bersama kita, kan begitu ya. Nah itu nanti saya cerita apa ini maknanya buat saya secara pribadi. Oke, maaf. Nah kemudian ada masih minggu-minggu sesudah Paskah juga, Yohanes 17 ini, Tuhan Yesus tuh berdoa untuk kita gitu ya. Tuhan Yesus sering berdoa ya, dalam Injil itu digambarkan Tuhan Yesus tuh sering berdoa. Aku tidak ada lagi dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia dan aku datang kepadamu. Jadi Tuhan Yesus ini sesudah kebangkitan ya, sebelum Tuhan Yesus meninggalkan kita, itu berdoa kepada Bapa, berdoa kepada siapa? Berdoa untuk apa? Berdoa untuk kita gitu ya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Kepenuhan sukacita, nah ini yang mau saya sharingkan dalam sesi Pindoman hari ini. Jadi 16 Maret yang lalu papa saya meninggal, dan ini keluarga kami. Dan keluarga kami, saya sungguh mengucap syukur luar biasa, dan saya merasakan janji Tuhan itu terpenuhi. Ya, ada sukacita yang luar biasa. Tentunya kita merasa sedih ya, dan kehilangan ya, orang yang kita sayangi itu meninggal. Tetapi secara rohani itu ada sukacita. Nanti saya cerita perjalanan ini juga ya. Jadi 16 Maret meninggal, 17 Maret itu anniversary papa dan mama saya yang ke-64 gitu. Tapi mestinya ya 16 Maretnya itu sudah genap 64 tahun mereka menikah ya. Jadi usia 88 karena pakai kalender Chinese. Nah, ini ending juga ya. Kremasi, kami semayamkan di Getsemani, peringatan 40 hari kami mengundang kembali Romo Andi. Karena Romo Andi ini di Yakobus waktu itu masih, sekarang di Kediri ya. Jadi sepertinya semua kejadian itu ketika kita mengalami, ya kita menjalaninya begitu saja. Tetapi ketika kita flashback melihat ke belakang, itu seperti bahasa Inggrisnya things come into place, fall into place, terjadi dalam waktu yang pas, yang tepat, yang indah pengaturannya. Ya itu Romo Andi yang membaptis, kami mengundang 40 harinya Romo Andi yang memberikan doa dan pemberkatan di Posarang. Nah, ini keluarga kami.
Jadi mungkin saya stop di sini, saya akan mutarkan YouTube ya. Jadi ketika persemayaman Papa di Adijasa itu para cucu ya, karena cucu kumpul sehingga mereka membuat suatu klip YouTube untuk mengenang engkongnya gitu ya. Saya putarkan dulu YouTube-nya untuk selintas. Nah ini mama saya ikut di Zoom ini, mudah-mudahan nggak nangis ini mama saya. Mama saya sudah 82, tapi masih modern, masih bisa pakai Zoom. Nggak bersama-sama saya, jadi dia nyetel Zoom sendiri. Oke. Goodbye, my love， 我的爱人，再见。Goodbye, my love， 相见不知哪一天。我把一切给了你，希望你要珍惜，不要辜负我的真情。Goodbye, my love， 我的爱人，再见。Goodbye, my love， 从此和你分离，我会永远永远爱你在心里，希望你不要把我忘记。 Ingatan 50 tahun. 我永远怀念你温柔的情，怀念你热红的心，怀念你甜蜜的吻，怀念你那醉人的歌声，怎能忘记这段情？我的爱再见，不知哪日再相见。再见了，我的爱人。 Ini adik saya yang paling 我将 kecil. 永远不会忘记你，也希望你不要把我忘记。也许我们还会有见面的一天，不是吗 ？Goodbye, my love， 我的爱人，再见。Goodbye, my love， 从此和你分离，我会永远永远爱你在心里，希望你不要把我忘记。 Saya stop di sini. Ini keponakan saya, jadi cucu yang pernah mengajak, pokoknya mendoakan papa saya ya, untuk ada satu masa keponakan ini getol banget di gereja sebelah gitu ya. Saya sebut aja di Mawar Sharon. Jadi dia getol mendoakan, ayo Kong ikut Kong gitu. Jadi papa ini satu-satunya yang pada saat itu belum Katolik ya. Jadi dia getol ngajak engkongnya gitu. Engkongnya ya apa ya? Ya namanya cucu nggak bisa nolak, tapi ya nanti aja engkong masih sakit, masih nggak bisa jalan kayak gini. Tapi inilah salah satu upaya dari anak dan cucu juga ya untuk dalam topik hari ini itu kan soal misteri keselamatan. 怀念你温柔的情，怀念你热红的心，怀念你甜蜜的 Saudaranya Papa. 怀念你那醉人的歌声，怎能忘记这段情？我的爱再见，不知哪日再相见。我的爱，我相信，总有一天能再见。 Oke,
pasti yang indah-indah, seperti klip tadi juga. Makanya ini pesan untuk kita semua ya, kalau lihat medsos jangan gampang-gampang terpengaruh. Karena memang yang lihat yang indah-indah, kalau orang lagi sorong masa foto taruh di medsos kan enggak ya. Jadi makanya kalau lihat medsos itu juga kita perlu center kita itu di mana gitu ya. Kalau dari kehidupan papa saya dalam penggalan hidup saya itu indah. Ending dari kehidupan papa saya mensyukuri itu sesuatu yang indah. Dan cucu-cucu membuat klip itu adalah summary dari ringkasan dari kehidupan papa, tentunya yang indah dan tentunya merupakan karunia ya, rahmat dari Allah, bahwa kami sungguh sangat mensyukuri bahwa papa mengakhiri hidup di dunia ini dengan indah, dengan kenangan-kenangan yang indah itu. Nah, yang saya percayain adalah Allah itu, Tuhan Yesus berdoa gitu ya kepada Bapaknya untuk memelihara kita dalam namamu ya. Dan ini nama yang telah engkau berikan kepadaku, yang Allah berikan pada Yesus, dan yang ini kami sungguh mensyukuri itu ya. Ya, ini contoh-contoh foto-foto yang mungkin pernah dipasang entah saya atau saudara saya di medsos gitu ya. Kami mensyukuri bahwa Allah itu memelihara masing-masing dari kita yang beriman. Walaupun ketika kita menjalani tidak selalu kita menyadari itu ya. Karena ada masa-masa sulit dalam hidup, banyak cobaan, banyak hal-hal yang tidak seindah yang muncul di medsos gitulah ya. Nah, ini saya nggak tahu, mungkin awal menikah atau waktu pacaran, ini saya ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, ini adik yang paling kecil. Tadi ada yang motret, yang screenshot Zoom ini diberikan ke adik saya ini. Dia nggak bisa ikut karena sedang ngantor ini. Jadi perjalanan hidup itu buat keluarga kami, buat saya juga menyusuri lembah, gunung, bukit dalam perjalanan yang berliku-liku. Lembah itu kadang-kadang lembah kekelaman, gunung itu sesuatu yang untuk mendaki gunung dan bukit itu ngoyo gitu ya, berat gitu, kadang berdarah-darah, capek gitu ya dalam perjalanan yang berliku-liku. Nah, dalam kehidupan saya gitu ya, dalam kehidupan kami, papa orang yang baik ya. Saya melihat papa saya itu orang yang baik, hatinya baik, tidak pernah punya pikiran untuk melukai orang, tetapi papa mungkin ya saya bayangkan, saya empati dengan papa saya pada saat itu, pilihan untuk dia nggak seperti saya tahu kemampuan diri saya sendiri, saya itu nggak bisa berbisnis, nggak bisa berdagang, ya sudah, saya jadi pendidik gitu, itu panggilan hidup saya. Mungkin pada saat zamannya papa pilihannya nggak banyak, plus mungkin dari keluarga ya pilihannya ya dagang gitu, ya berbisnis. Nah, papa saya bukan orang yang punya talenta di situ gitu, nggak tega gitu ya, nggak bisa ngambil untung dari orang gitu. Kalau jualan ada untungnya, nanti orang tuh dikasih macam-macam bonus gitu. Ya tentunya rugi kan bisnisnya gitu. Sehingga dari sisi keluarga ya dia bukan breadwinner yang jitu begitulah. Tetapi saya melihat sisi kebaikan papa saya, papa itu tidak pernah meninggalkan mama saya, tidak pernah meninggalkan kami. Papa orang yang ya dengan segala plus minus kekurangannya, dia sudah berusaha menjadi papa yang sebaik-baiknya yang dia bisa. Gitu ya. Ya pernah depresi karena kegagalan bisnis dan banyak persoalan, dan ada perasaan-perasaan kepahitan, merasa tersingkir atau disisihkan atau tersisihkan oleh saudaranya yang mungkin dianggap lebih sukses berbisnis. Nah, itu adalah lembah-lembah kehidupan dalam hidup Papa dan dalam hidup saya juga gitu. Dan gunung dan bukit itu ya harus kami daki berdarah-darah. Sejak SMP kelas 2 saya harus ngelesi untuk dapat uang untuk membiayai sekolah gitu. Kuliah gitu ya, tapi itu semua ketika menjalani itu rasanya frustasi ya, rasanya marah mungkin sama Tuhan juga, kok
hidupku nggak seenak temen-temenku sih ya gitu ya. Hidupku temenku SMA gitu, temenku malam mingguan pacaran saya ngelesi gitu ya. Tapi ketika itu sudah terbentuk, saya menjalani itu, saya mensyukuri gitu. Bahwa setiap orang punya via dolorosanya, ketika kita menjalani itu berdarah-darah, berkeringat, capek, marah, tetapi ketika kita sudah melewati itu, kepenuhan sukacita itulah yang kita dapatkan. Nah, tapi di keluarga ini, saya yang pertama jadi Katolik, kemudian adik gitu ya, terus koko saya, terus mama terakhir. Papa ini paling berat sekali. Papa ini sungguh paling berat karena, nah itu tadi, di antaranya itu adalah juga jalan berliku-liku itu. Perjalanannya berliku-liku. Tetapi saya ingat firman yang tadi ya dari Yohanes itu tentunya saya menginginkan keluarga ini bersama-sama dalam kehidupan kekal. Jadi itu selalu menjadi ujub doa pribadi saya. Gitu. Bahwa papa saya bisa diselamatkan. Dua ujubnya sebetulnya. Papa saya bisa diselamatkan, anak saya, anak kami satu-satunya bisa Tuhan pertemukan dengan seseorang yang seiman gitu ya, yang Katolik supaya bisa saling mendukung, saling mengasihi, saling mendekatkan diri dengan Allah gitu. Itu dua ujub itu saja gitu. Nah, dalam perjalanan yang berliku-liku ini gak mudah gitu ya. Tapi endingnya ya ini foto-foto di mana, oh ya kemudian beberapa tahun papa saya sakit gitu ya, sakit paru-paru karena dulunya perokok plus dia mengerjakan cat, nyemprot cat itu, jadi paru-parunya ya sudah nggak karu-karuan lah gitu ya, sehingga beberapa tahun itu ya pernah jatuh kemudian di wheelchair gitu. Tapi ya kami berusaha sebetulnya di masa muda kami, anak-anak ini sulit ya secara ekonomi, nggak karu-karuan lah. Jadi kami harus berjuang keras. Tapi di masa tua orang tua saya, anak-anak sudah jadi, cucu sudah mulai tumbuh, itu sebetulnya sudah enak, sudah senang. Tapi kemudian papa sakit gitu ya, jatuh gitu. Ada tahun-tahun di mana papa itu masuk rumah sakit itu setahun bisa 3 kali gitu. Dan biasanya karena adik saya perempuan itu anaknya masih kecil, biasanya yang jaga malam saya di rumah sakit. Gitu. Nah, disitulah saya merasakan pergolakan spiritual ya, papa dan juga saya. Pada saat di rumah sakit itu sering-sering itu papa seperti kejang dan ketakutan gitu, melihat di plafon itu ada siapa, pokoknya ketok-ketokan gitu, lihat-lihat yang macam-macam gitu. Nah, di situ buat saya perjalanan spiritual yang kalau sudah begitu ya saya mendoakan, saya berdoa Bapak kami, Salam Maria, Rosario, semua itu doa-doa itu saya doakan gitu. Tetapi Papa ini ketika diajak Pak baptis ya, enggak mau gitu. Ayo Papa baptis biar kita sama-sama, enggak mau gitu. Terus nanti loh Pak di situ kita semua sudah mati itu kita bisa sama-sama di surga sama-sama satu kafling gitu. Enggak lah, Papa mesti bilang belum waktunya gitu. Nanti ada saatnya belum waktunya. Tapi kata belum waktunya itu menakutkan saya gitu ya. Karena apa? Sebelum pandemi saya itu sering terbang kemana-mana karena urusan pekerjaan gitu. Ketakutan saya adalah kalau pas waktunya itu pas saya nggak ada di situ gitu, ya kan? Yang concern soal keselamatan roh dan jiwa Bapak ini ya kita itu 4 bersaudara kayak bagi-bagi tugas gitu ya. Adik saya yang paling kecil itu paling terampil ngurusin logistik, obatnya apa, dokternya siapa, manggil ambulans di mana gitu. Itu kami bagi tugasnya. Kalau saya nomor ambulans saja saya nggak punya gitu. Saya lebih concern keselamatan jiwanya ini. Nah, ketakutan saya adalah gimana kalau pada saatnya itu saya nggak ada gitu. Jadi saya nambahkan doa saya itu, ya Allah, kalau sampai permohonan saya adalah kalau itu kejadiannya itu biarlah saya ada di Surabaya gitu. Biarlah saya itu ada di dekat papa saya gitu. Kemudian saya sampai menghafalkan ritual baptis gitu ya. Kalau itu nggak nututi manggil Romo,
harus saya yang baptis, saya harus baptis. Jadi saya hafal ritual baptis itu. Jadi saya siap untuk baptis papa saya kalau pada saatnya dia mau dibaptis. Tapi ketika dia nggak mau, ya kami tidak maksa. Gitu. Tapi ketika saatnya, kekhawatiran saya adalah ini kekhawatiran manusiawi yang kemudian saya merasa ya itu kekhawatiranmu itu kekhawatiran orang bodoh, itu kurang beriman gitu ya, bahwa Allah itu memelihara sampai dengan sempurna gitu ya, bahwa kekhawatiran saya tidak terjadi gitu ya. Nanti saya cerita itu. Nah, itu doa saya gitu. Dan memang kemudian apa yang terjadi itu semuanya put things into a good end, into a good beautiful picture di akhirnya itu. Dan memang jadi nggak pernah mau waktu itu baptis, dan saya nggak maksa gitu ya. Diajak ke gereja pernah suatu saat kami dalam keluarga rame-rame di villa di Trawas, kami ajak misa di gereja yang di Trawas itu, marah bapak saya gitu. Kok orang nggak mau kok dipaksa gitu. Jadi atos lah gitu. Kemudian tapi saya terus berdoa gitu ya. Dan suatu hari itu ya, kami itu misa di Yakobus, misa hari Minggu. Itu saya itu mendengar Injil itu seperti maknyus gitu, masuk sekali itu. Injilnya ini Injil Lukas ini ya. Ini soal Yohanes Pembaptis ya. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Ini Yohanes Pembaptis. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan. Yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Oke, ini saya minta semuanya juga membaca ini gitu ya. Silakan. Ya. Oke. Nah, ayat ini pada saat mendengarkan waktu itu Romo Andi yang misa di Yakobus, itu begitu merasuk ke saya berdoa kepada Allah. Saat itu juga dengan perantaran Yohanes Pembaptis. Santo Yohanes Pembaptis, ini kau kan berseru di padang gurun gitu, untuk meluruskan jalan bagi Tuhan gitu ya. Lembah akan ditimbun dan gunung dan bukit itu akan menjadi rata gitu. Santo Yohanes Pembaptis, mohonkanlah kepada Allah bahwa ini bisa terjadi di papa saya gitu. Berliku-liku gitu. Itu akan diluruskan. Saya agak lupa yang di depan tadi. Jadi papa saya itu ya biasa agama leluhur ya, nyimpen fotonya Kuan Im, foto Kuan Im itu ada di sakunya gitu, dan seperti terikat oleh janji gitu. Jadi ketika saya ajak ayo baptis Pak, nggak bisa, papa ini janji untuk setia sama Kuan Im gitu. Itu janji kepada entah siapa gitu, temannya, untuk setia pada Kuan Im. Pokoknya berliku-liku sekali gitu loh. Kalau untuk diajak baptis karena terikat janji leluhur, terikat tradisi dan yang lain-lainnya. Sehingga doa saya itu, ini entah apa itu yang menghalangi, itu saya memohon dengan sangat pada Allah untuk itu diluruskan itu, yang lekuk-lekuk itu diratakan supaya jalan itu terbuka. Saat itu misa saya tidak tahu karena HP tentunya off, banyak miss call gitu. Begitu saya dan suami keluar dari gereja, saya buka HP, miss call dari mama gitu. Mama bilang cepat ke sini gitu. Ini Papa Anfal panggilkan Romo gitu. Saya ke apartemen mereka, cepat panggilkan Romo. Saya itu tidak mau nyalai. Sekali lagi saya sangat berharap Papa saya dibaptis, tetapi saya tidak mau memaksa gitu ya. Jadi saya tanya, ya Pak mau dibaptis? Papa itu kayak mengangguk lemah, tapi saya tetap nggak yakin gitu. Jadi ketika adik saya datang, jadi mama sudah nelpon semua, adik saya datang, saya suruh adik saya juga nanya, iya mau dibaptis. Saya seperti doa itu saat itu juga
rahmat dan karunia Allah itu terjadi di situ. Nah, langsung kami manggil Romo Andi yang waktu itu baru misa. Romo Andi segera datang, baptis. Nah, saya kan menghafalkan ritual baptis gitu ya. Tetapi rahmat Allah itu jauh lebih sempurna gitu. Bahwa bukan saya yang membaptis supaya saya nggak sombong gitu. Bahwa tetap Romo yang membaptis dan itu disediakan Allah gitu. Kalau saya yang membaptis, saya akan sombong hati gitu, sombong rohani. Aku yang baptis papaku, sombong rohani. Dan itu Tuhan menyempurnakan lebih baik dari yang sudah saya siapkan gitu ya. Nah, udah Bapak baptis, udah kami saya lega gitu ya, secara rohani saya lega. Itu 3 tahun yang lalu gitu. Dan dalam 3 tahun itu ya masih secara fisik ya masih kecuali pandemi ya, selama pandemi ya sudah ditahan sakitnya. Jadi sebelum pandemi itu ya masih sering check in check out rumah sakit gitu. Nah, saya melihat kuasa baptis yang luar biasa. Dulu sebelum baptis, tadi saya katakan sering tegang, sering kejang, sering lihat yang enggak gitu. Ketakutan, kegelisahan gitu. Dan kadang-kadang iman kita itu juga diuji dan juga dirusoni, atau bahasa Surabaya itu dirusoni, itu diganggu oleh setan juga ya. Jadi ketika Bapak sedang dulu ini sebelum baptis, kejang, ketakutan, saya doa itu, Bapa kami, Salam Maria, gitu. Kadang-kadang dia tenang, kadang-kadang ketika saya doa itu, dia malah lebih parah gitu loh kejangnya. Sehingga Mama sama koko saya jadi ragu-ragu, sudah, doanya berhenti gitu. Mungkin dia menolak gitu, nggak mau gitu, karena masih ada agamanya sendiri gitu. Nah, kemudian saya ajak Mama saya bicara gitu, berdua ya. Saya begini, kalau orang itu sama seperti Spirit Konsili Vatikan kedua mungkin ya. Kalau orang itu punya jalannya sendiri, imannya sendiri, dan dia yakin gitu, ya udah saya nggak akan mengajak walaupun itu keluarga sendiri pun gitu ya. Ya itu sudah adalah hak asasinya untuk memeluk iman dan agamanya sendiri gitulah ya. Nah, tetapi saya membayangkan kalau Bapak saya saat-saat kejang, ketakutan, gelisah, itu dia berangkat dalam kondisi seperti itu. Saya nggak membayangkan saya sebagai anak ini pasti akan kepikiran ya. Walaupun kita orang Katolik percaya sesudah mati pun kita masih bisa mendoakan gitu. Tapi itu kan sudah tidak kelihatan di mata kita gitu. Kan kita jadi gimana ya ini perjalanan spiritual selanjutnya di purgatorionya itu ya. Sehingga itu yang jadi beban pemikiran saya ya. Sehingga ketika dia dibaptis itu sungguh sukacita buat saya. Dan saya melihat luar biasa kuasa baptis. Jadi sudah dibaptis itu masih masuk rumah sakit gitu. Tapi tenang gitu. Saya yang jaga malam itu tenang gitu. Tidurnya tenang, sudah nggak ada ketakutan, nggak ada kegelisahan gitu. Itu kuasa baptis yang sungguh ajaib ya buat saya. Nah, dalam retrospek ya, dalam flashback ini, saya mengibaratkannya hidup itu seperti puzzle ya, satu puzzle yang ketika kita beli dari toko, puzzle itu kan dibuka di boxnya kan bagus gitu, gambarannya bagus gitu. Tapi kemudian dalam kehidupan kita kan memainkan itu, kan diacak menjadi seperti yang ini kan gitu. Ini kan karut-marut kan, jelek sekali kan ini. Tapi di puzzle itu kan mesti ada gambarnya gitu ya. Nah itu blueprint itu rancangan dari Allah itu. Kalau kita nuruti blueprint itu, ya kita bekerja entah kita ngerjakannya sendiri atau bersama-sama dengan yang lain, itu akan menjadi suatu gambaran yang indah. Gitu. Kalau kita nuruti rancangan itu, gitu. Dalam perjalanan ini yang saya tunjukkan puzzle 1.500 saja gitu ya. Kalau ada yang suka main puzzle ya. Tapi puzzle kehidupan kita ini saya nggak tahu ada entah 10.000 atau 100.000 piece kali ya puzzle kita itu 100.000 piece gitu sehingga kerutannya bisa dibayangkan. Jadi kita ngerjakan ini kan ya senang, ada rasa senangnya, fun, tapi ada rasa capek, ada rasa wis gak selesai, wis biarin mutung gitu ya.
Itulah kehidupan. Tapi kalau kita patuhi rancangan itu, gambar dalam pasal itu, ya akan terbentuk menjadi suatu gambaran yang indah. Metafora yang lain yang orang pernah lihat, pernah baca itu mungkin seperti orang nyulam gitu ya. Kita semua ada di bawah ngelihat gambaran yang jelek, jadi tidak lihat bagusnya. Kalau saya melihatnya seperti puzzle ini, karena kita ikut berproses di situ. Dan doa ini selalu saya doakan dalam perjalanan spiritual saya di akhir-akhir tahun-tahun terakhir kehidupan Bapak itu. Doa Salam Maria. Ayo kita doakan sama-sama ini ya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terutama kalimat terakhir itu, yang saya doakan dengan sepenuh hati. Gitu ya. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Dan ini saya doakan untuk setiap keluarga kami gitu ya, dan teman-teman yang saya ingat itu ya. Jadi kita, Allah memelihara kita, tapi kita juga harus terus memelihara iman kita sendiri gitu ya. Dan ini yang kepenuhan ini ya, sukacita, kekekalan ini yang saya mensyukuri Allah ya sudah memberikan kepada papa saya. Jadi meninggalnya itu ya, saya katakan tadi setahun itu sering masuk rumah sakit. Selama pandemi tidak, kami menahan diri untuk tidak kontrol ke dokter, pokoknya menghindarilah ke rumah sakit ya. Yang terakhir memang sudah benar-benar nggak bisa ditahan. Semuanya itu terjadinya sangat dari satu kejadian ke kejadian lainnya itu seperti diatur dengan indah. Adik saya, Mama sudah bingung, aduh kalau ke rumah sakit gimana nanti malah kena COVID macam-macam. Adik saya tegas ke RKZ, sudah panggil ambulan, sudah di RKZ. Dari UGD, lama nunggu di UGD, saya cemas setengah mati, ini UGD-nya kecampuran orang-orang kena COVID masuk situ gimana gitu. Tapi akhirnya puji Tuhan negatif PCR-nya, masuk kamar biasa. Jadi jam 11 siang kami bawa UGD, mungkin sekitar jam 4, jam 5 barusan masuk kamar biasa. Oh, adik saya yang laki itu dokter di Sampit, itu datang gitu. Nggak tahu kenapa kok bisa datang gitu hari itu. Ya mungkin kalau secara kedokteran dia yang tiap hari ngecek tensinya berapa, diabetesnya berapa, entah dia secara pakai logika itu tahu itu kapan saatnya datang, atau kalau saya juga melihat secara spiritual ya digerakkan roh untuk datang gitu ya. Jadi jam 5 sore masuk kamar, saya pulang karena saya harus ngajar, jam 6 sore saya ngajar, jam 10 ya kami telepon-teleponan, saya tanya, saya perlu ke sana enggak? Jaga. Adik saya yang dokter bilang enggak, saya yang jaga. Ya, jadi mulai dia mendarat dari Juanda, dia ke situ, dia jaga. Jam 1 dini hari dia nelpon, ini saturasi 70 gitu. Ke sini. Jadi kami semua ke sana, 4 anak, suami saya, suaminya adik saya, mama saya, semua ada di situ. Kami doa rosario. Jam 3 Romo muncul, Romo di RKZ datang, memberi sakramen perminyakan. Jam 4 kurang 5 menit, Papa berangkat. Jadi itu ending yang sangat indah, yang saya syukuri, saya sungguh memuji kebesaran Allah. Saya merasa pemeliharaan Allah itu luar biasa dalam hidup saya, dalam hidup keluarga kami. Dan saya mensyukuri Tuhan itu telah memenuhi janjinya. Gitu. Walaupun saya sering tidak percaya, gitu ya, seperti ngapain saya ngapalkan ritual baptis, ngapain saya ini dan itu gitulah. Tetapi Tuhan memenuhi janjinya. Dan Injil hari ini ya itu juga satu lagi juga selama beberapa hari persemayaman itu tiap hari ada misa ya, misa streaming tapi teman-teman yang mengaturkan, kemudian ada saya di Komdik, jadi ada di Komdik KWI itu ya isinya kebanyakan Romo dari perwakilan regio. Romo sekretaris eksekutifnya yang menawarkan
Ibu saya misalkan ya streaming ya, jadi setiap hari selalu ada misa gitu ya selama persemayaman ini. Dan satu hari misanya itu Romo mengatakan Bapak Kelvin Lee sudah menjadi pendoa buat keluarga. Dan ini ada satu ayat lagi yang tergenapi gitu ya. Banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir yang menjadi terdahulu. Ini Injil tadi pagi. Papa saya itu yang terakhir dalam keluarga yang dibaptis. Tapi dia menjadi yang paling dahulu yang menjadi pendoa bagi keluarga kami. Ini yang luar biasa. Nah, terus apa yang mau saya katakan dari kejadian ini? Ada 3 hal. Yang pertama, keselamatan itu lompatan iman, ya. Buat apa ya lompatan iman itu. Kita ingat kejadian di Kalvari ya, yang penjahat itu yang mengatakan Tuhan ingatlah aku ketika kau kembali sebagai raja. Itu lompatan iman buat penjahat itu. Sementara penjahat satunya tidak melakukan lompatan itu. Tetapi keselamatan itu juga adalah rahmat. Itu. Ini yang membuat kita harus rendah hati bahwa itu adalah rahmat, itu bukan karena usaha kita. Saya berdoa dengan getu, saya menghafalkan ritual baptis, saya ngajakin papa gitu ya. Dan oh ya, yang ngajak papa ini bukan hanya kami ya, saya. Tadi saya katakan ponakan itu ada masa getu di gereja yang sebelah itu ngajakin gitu. Terus teman mama itu juga ada di gereja yang lain tuh getu doakan gitu, tapi papa menolak ya. Tapi ya puji Tuhan, papa bisa dibaptis secara Katolik lengkap gitu ya, baptis diantar komuni karena sudah tidak bisa ke gereja saat itu. Jadi sebelum pandemi pun sering asisten imam setiap minggu itu ngantar komuni kudus. Terus sampai titik akhir juga sakramen perminyakan gitu. Itu semuanya rahmat ya. Dan Tuhan Yesus selalu mendoakan kita. Jadi Allah memelihara umat beriman. Itu doa Tuhan Yesus. Kita terus dipelihara. Saya merasa dari hari ke hari itu terus dipelihara ya. Ketika kita mengalami banyak kesulitan, kita tidak merasa bahwa kita dipelihara. Gitu. Tetapi saya merasa setiap orang menjalani via dolorosanya dalam hidup ini ya. Apapun itu. Gitu. Dan dalam kita menjalani via dolorosa kita itu Tuhan bersama kita, Tuhan memelihara kita gitu. Dan Tuhan memenuhi janji keselamatan itu seperti dalam Yohanes 14:1-6. Dan kitab Pengkhotbah ini juga mengatakan segala sesuatu itu indah pada waktunya gitu. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Dan manusia sering tidak dapat menyelami ya pekerjaan yang dilakukan Allah ini dari awal sampai akhir. Tapi ketika pasal kita sudah jadi, baru kita melihat, oh iya segala sesuatu itu indah pada waktunya. Demikian sharing dari saya. Terima kasih sudah bersama-sama dan tentunya kami terus memohon doa juga dan kita saling mendoakan. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita akan pengumuman bersama dengan Sisil. Mungkin Cece mau menambahkan sesuatu, Cek Ervin. Terima kasih Bu Anita sudah sharing pada kesempatan ini. Jadi bagaimana dia men-sharingkan perjalanan kehidupan dari papanya yang hatinya begitu keras, tapi dengan doa yang tidak pernah putus, rosario, novena, dan sebagainya, akhirnya papanya mau menerima Tuhan Yesus. Itu adalah sebuah hadiah yang sangat indah. Karena saya merasakan bahwa keselamatan itu merupakan suatu anugerah. Kadang-kadang kita menginjilin banyak orang, tetapi orang tetap tidak menerima. Kita ingat firman Tuhan dalam Yohanes mengatakan, bukan engkau yang memilih, tetapi aku, yaitu Tuhan yang memilih. Dan jika Tuhan sudah memilih, dan Papa sudah menerima Tuhan Yesus, maka Tuhan mengatakan, supaya berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga saya percaya Ibu Anita menjadi berkat bagi papanya dan bagi banyak orang, sehingga Tuhan memakai benar-benar sebagai buah-buah dari karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami persilahkan mungkin pengumuman. Ya, shalom semuanya. Memang benar doa orang benar
sangat besar kuasanya. Apalagi doa memohon keselamatan pasti akan dikabulkan Tuhan. Amin. Ada pengumuman. Pengumuman yang pertama, Pindoman tanggal 1 Juni tanggal 2021 ini libur. Dan yang kedua, Pindoman akan diadakan lagi pada tanggal 8 Juni bersama Romo Budiono Bonifacius PR dengan tema Bersama Bunda Maria Menjadi Dewasa Dalam Iman. Jadi jangan lupa Pindoman 2 minggu lagi baru ada ya. Yang ketiga, Bunda Kudus akan mengadakan khusus Alkitab De Verbum yang diadakan hari Kamis ini tanggal 27 Mei yang dibawakan oleh Bapak Paskalis Edwin tentang kitab sejarah 1, yaitu kitab 1 dan 2 Samuel. Yang terakhir, bagi umat yang telah mendapatkan berkat dari acara Zoom Pindoman ini, bisa memberikan persembahan kasih melalui BCA nomor 464567567 atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo. Terima kasih pengumumannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Sisil. Mari kita lanjutkan dengan pujian Sama-sama Vera. dan doa penutup. Boleh minta tolong Bu Anita nanti doa penutup ya Bu. Kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dan juga kesaksian yang luar biasa. Kita percaya bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Diperlukan suatu iman, sehingga tadi yang mengalami lompatan iman. Dan kita juga percaya bahwa di dalam kehidupan ini, kita selalu memerlukan pertolongan Tuhan. Maka mata kita harus tertuju kepada Dia, agar setiap kehidupan kita boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, dalam memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kepadamu untuk semua kasih pemeliharaan dan setiap kebaikan yang sudah Kau curahkan kepada kami tanpa henti. Walaupun seringkali kami tidak merasakan itu dan kurang mensyukuri. Sungguh rahmat-Mu pada kami, semua masing-masing yang ada di sini, sudah melebihi dari apa yang kami minta, apa yang kami mohonkan, bahkan dalam doa kami. Tuhan Yesus, terima kasih sudah berdoa bagi kami. Terima kasih sudah memohon Allah Bapa untuk terus memelihara kami dalam nama-Mu, dalam nama-Nya yang besar. Dan terima kasih juga sudah mengirim penolong bagi kami, Roh Kudus yang selalu setia mendampingi hidup kami dari hari ke hari. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, ajarilah kami, beri roh hikmat-Mu sehingga kami bisa merasakan kehadiran-Mu walau dalam waktu-waktu tersulit dalam hidup kami, dalam masa-masa yang nampaknya paling tidak ada harapan, tapi beri kami hikmat bahwa Kau tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Kau terus memelihara kami, dan pada saatnya nanti semuanya akan tampak indah, dan bahwa kami akan bisa merasakan rahmat dan kedekatan dengan-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah rasa tidak bersyukur kami, ampunilah kami yang seringkali sudah meninggalkan Kau. Ajaklah kami selalu, jangan biarkan kami terlepas dari ikatan kasih-Mu, jangan biarkan kami terlepas dari iman kami. Terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Kami tutup doa yang tidak sempurna ini dengan doa yang diajarkan putra-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, doakanlah kami selalu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Anitali untuk waktu dan sharingnya. Terima kasih. Selamat siang semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima Kita kasih untuk ketemu 2 Paulus dan minggu Bamba. lagi di dalam Pindoman dan ketemu di Deperbung hari Kamis bersama dengan Bapak Paskalis. Sampai ketemu Berkati kita semua. Terima kasih Bu Anita. Sampai ketemu. Terima kasih. Semangat. Terima kasih. Thank you, Bu Anita. Profesor Dr. Sampai- Anita. Terima Thank kasih. you, Arvina.